Hai semuanya, selamat datang di episode kali ini. Hari ini kita akan membahas kekacauan di Laut Indonesia yang semakin memanas dan menjadi sorotan publik. Bayangkan pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang, Banten, dihancurkan oleh TNI AL atas perintah Presiden Prabowo Subianto. Ini bukan hanya soal pagar, tapi juga simbol dari masalah yang lebih besar. Tapi ada yang menarik. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wayu Trenggono, sangat marah, berpendapat bahwa pagar itu seharusnya dijaga sebagai barang bukti. Seperti film laga ya. Konflik ini menunjukkan betapa rumitnya koordinasi antar lembaga di Indonesia. Tapi ini bukan kejadian satu-satunya. Ada banyak contoh lain yang menunjukkan betapa kacaunya situasi ini. Tahun 2020, kita lihat kejadian serupa di perairan Natuna. Perairan ini sering menjadi titik panas karena banyaknya kapal asing yang masuk tanpa izin. Kapal ikan Cina tertangkap, dan bukannya respons yang terkoordinasi, malah terjadi perebutan wewenang. Ini membuat situasi semakin rumit dan sulit diatasi. Menko Marves Luhut Panjaitan berselisih dengan TNI AL tentang siapa yang harus menangani. Katanya seharusnya Bakamla. Ketidakjelasan ini membuat penanganan masalah menjadi tidak efektif. Drama-drama ini bukan cuma tontonan, ini gejala masalah yang lebih besar. Ketidakjelasan wewenang dan koordinasi yang buruk membuat penanganan masalah di laut menjadi tidak efisien. Pakar seperti Grace G. Binowo dari EOG menunjukkan tumpang tindih peraturan bikin semuanya nggak efisien. Banyaknya aturan yang saling bertabrakan membuat situasi semakin kacau. Bayangkan banyak petugas periksa kapal yang sama, kacau kan? Ini menunjukkan betapa tidak efisiennya sistem yang ada saat ini. Patroli yang nggak merata dan kurangnya sistem informasi terpadu, makin runyam. Kenapa bisa begini? Ini semua karena kurangnya koordinasi dan tanggung jawab yang jelas. Akar masalahnya jelas, tanggung jawab yang nggak jelas dan kurang koordinasi. Ini membuat penanganan masalah di laut menjadi sangat tidak efisien. Seperti tim sepak bola di mana semua mau jadi penyerang, nggak ada yang bertahan. Tapi ada secerca harapan. Jika semua pihak bisa bekerja sama, mungkin masalah ini bisa diatasi. Pemerintahan Presiden Prabowo sedang mempertimbangkan reformasi radikal, membuat satu badan tunggal, semacam penjaga laut dan pantai, mirip penjaga pantai AS. Ini bisa menjadi langkah besar menuju solusi yang lebih baik. Ini bisa jadi solusi yang dibutuhkan Laut Indonesia. Jadi menurut kalian gimana? Apakah ini langkah yang tepat? Apakah penjaga laut dan pantai yang terpadu bisa menyelesaikan masalah ini, atau malah jadi birokrasi baru? Ini adalah pertanyaan besar yang perlu kita pikirkan bersama. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe untuk pembahasan mendalam lainnya. Kami ingin mendengar apa yang kalian pikirkan tentang solusi ini. Sampai jumpa lagi, tetaplah penasaran. Terus ikuti perkembangan terbaru di Laut Indonesia bersama kami.